sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Ian. Umurnya menginjak 15 tahun. Dia dikenal sebagai sosok yang pandai dan rajin. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kehidupan Ian sangat memprihatinkan. Dia sering menerima bantuan dari tetangga sekitar bahkan untuk makan. Ian dituntut untuk menghidupi ibunya yang sakit dan adiknya yang masih berumur 7 tahun, sementara ayahnya yang tidak bertanggung jawab entah pergi kemana. Ian dan adik juga ibunya ditelantarkan ayahnya dari Ian berumur 6 tahun. Di umurnya yang sekarang banyak teman sebayanya yang fokus sekolah dan bermain, sesekali Ian pun merasa sedih dan ingin merasakan kehidupan seperti mereka. Kehidupannya yang pahit penuh tekanan dan iman yang belum kuat, membuat diri Ian selalu tergoda oleh bisikan syaitan, sehingga membuat Ian memilih jalan yang salah. Dia tergoda oleh kehidupan yang mudah dan cepat kaya, yang akhirnya membuatnya terjerumus ke dalam dunia kejahatan, yakni mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hamba muslim dimanapun berada, bertemu lagi kita di kisah kali ini tentang azab yang terjadi di tanah haram Mekah. Kisah ini mengungkapkan sejumlah peristiwa aneh dan menggetarkan yang dialami oleh para jemaah umroh. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan juga untuk menulis di kolom komentar sholawat kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Semoga Allah jadikan kita orang yang kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Ian selalu beralasan bahwa dia mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya, dia hanya mencuri hal-hal kecil, seperti uang dari teman atau tetangganya. Tapi lama-kelamaan, Ian mulai mencuri dalam skala yang lebih besar. Dia berkomplot dengan tongkrongan yang terkenal sering membegal. Hasil dari mencuri dan membegal tersebut mereka bagi rata dan hasilnya pun lumayan. Keinginannya untuk hidup nyaman dan mewah membuatnya buta akan dosa-dosa yang dia perbuat. Waktu demi waktu Ian pun mulai bisa membangun rumah. Ibunya dan adiknya, walaupun tahu sumber uang itu haram, namun mereka hanya bisa menurut pada Ian karena mereka hanya bergantung pada Ian. Ibunya pun sadar karena dia sakit parah jadi tidak bisa membantu mencari nafkah. Di desa itu juga terdapat seorang ustadz yang bijaksana bernama Ustadz Mursid. Beliau sering memberikan ceramah di masjid dan mengingatkan penduduk desa untuk selalu berada di jalan yang benar. Suatu waktu pada sore hari menjelang maghrib, Ustadz Mursid sepulang mengajar di madrasah. Ustadz Mursid pernah melihat Ian berperilaku mencurigakan di sebuah rumah yang terlihat kosong penghuninya. Tanpa ragu Ustadz Mursid pun mendekati Ian dan bertanya sambil menepuk bahu Ian. Ian, sedang apa kamu di sini? Tanya Ustadz Mursid. Ian seketika kaget dan menjawab, Pak Ustadz, ini saya lagi nungguin teman. Mendengar hal itu Ustadz Mursid geleng-geleng kepala karena dia tahu bahwa Ian berusaha akan mencuri dan menasihatinya untuk berhenti dari perbuatan yang haram. Ustadz Mursid berkata pada Ian, Kamu masih muda Ian, hidupmu masih panjang, jangan kau nodai dengan perbuatan yang dimurkai Allah. Namun, Ian hanya menganggap nasihat itu angin lalu. Dia tetap melanjutkan perbuatannya di esok hari, merasa bahwa selama ini dia bisa lolos dari hukuman dunia. 1 bulan kemudian Ian tiba-tiba melaksanakan umroh beserta ibunya. Niat Ian untuk membahagiakan sang ibu, tentu saja dengan uang hasil mencurinya itu. Setibanya di Mekah Ian melaksanakan umroh seperti orang pada umumnya, tidak ada hal aneh. Namun, ketika selesai tawaf Ian merasa ada yang berbeda. Ian merasa orang-orang di sekitar merasa ketakutan melihat Ian. Padahal Ian berpenampilan normal.
Ternyata apa yang mereka lihat badan Ian adalah badan manusia, namun wajah ia menyerupai seekor monyet. Hal itu diungkapkan oleh seseorang yang menghampiri Ian. Dia berkata, "Wahai Ahi, segeralah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah agar wajahmu kembali seperti sedia kala." Namun Ian tidak mempercayai hal itu sampai akhirnya dia mencari cermin dan kaget hingga terjatuh karena melihat wajahnya menyerupai seekor monyet. Ian segera pergi untuk melakukan sholat taubat. Dan Allahu Akbar, seketika selesai sholat tiba-tiba wajah Ian berubah seperti sedia kala. Entah apa maksud Allah dalam hal itu, wallahu alam. Yang jelas Ian merasa senang wajahnya kembali seperti semula. Dan pulanglah Ian ke Indonesia dengan selamat. Setibanya di kampung, Ian beserta komplotannya merencanakan pencurian lagi. Ian, gue kira lu udah tobat gara-gara kemarin umroh, ucap temannya. Ian sontak menjawab, "Ya enggak lah, sumber duit gue kan dari sini." Suatu malam, Ian merencanakan pencurian besar di rumah seorang saudagar kaya di desanya. Namun, takdir berkata lain. Saat Ian sedang beraksi, tiba-tiba alarm rumah saudagar kaya itu berbunyi. Warga sekitar yang resah atas pencurian selama ini ternyata sudah bersiap segera mengepung rumah tersebut dan menangkap Ian beserta komplotannya. Dia diarak keliling desa dan dihina oleh orang-orang yang selama ini dia kenal. Rasa malu dan penyesalan mulai menghantui Ian, tetapi sudah terlambat. Dia dibawa ke pengadilan desa dan diputuskan untuk menerima hukuman berat. Dia dikeroyok oleh warga hingga ada yang meludahi Ian dan melemparkan batu besar ke adanya. Ian seketika pingsan dan ketika polisi datang Ian beserta komplotannya dibawa dan dimasukkan ke jeruji besi. Ibu dan adik Ian hanya bisa menangis dan memohon ampun pada Allah atas kelakuan anaknya itu. Ternyata tak hanya hukuman dari manusia, Ian juga merasakan azab yang lebih besar dari Allah. Dalam penjara, dia mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tulang-tulang di badannya terasa remuk perlahan, hingga dia terus-menerus menjerit kesakitan. Ketika diperiksa oleh dokter, tak ada satu penyakit pun yang dokter temukan. Dokter memvonis bahwa Ian dalam keadaan sehat. Namun pada faktanya Ian selalu menjerit kesakitan. Mimpi buruk tentang dosa-dosanya pun selalu menghantui tidur malamnya. Dalam mimpi itu Ian merasa bahwa tangannya dipotong oleh golok yang sangat besar yang dipegang oleh sosok menyeramkan. Namun seketika tangannya itu tumbuh kembali. Dan ketika tumbuh tangannya itu dipotong lagi. Kejadian itu terus berulang hingga Ian tak bisa tidur sepanjang hari. Ian merasa bahwa ini adalah azab dari Allah atas perbuatannya selama ini. Dia pun menyesali perbuatannya. Mengapa dia tidak taubat dari dulu? Padahal, pas kejadian umroh kemarin Allah telah memberi peringatan dan kesempatan. Namun Ian malah mengabaikan dan mengulangi kejahatannya itu. Lambat laun kesehatannya semakin memburuk, hingga akhirnya dia meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Badannya tiba-tiba dipenuhi ulat berbulu yang entah datang dari mana. Mayatnya pun mengeluarkan bau busuk, padahal waktu kematian Ian hanya beberapa jam sebelum dimakamkan. Nauzubillahi min zalik. Kematian Ian menjadi peringatan bagi seluruh penduduk desa, terutama bagi mereka yang masih tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam hidup. Setelah kematian Ian, Ustadz Mursyid mengingatkan kembali penduduk desa akan bahayanya perbuatan mencuri. Beliau mengutip ayat dari Al-Quran yang berbunyi, "Dan orang-orang yang mencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Maidah ayat 38.
Ustadz Mursid juga menjelaskan bahwa hukuman dunia mungkin bisa dihindari, tetapi azab dari Allah pasti akan datang. Ian adalah contoh nyata bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa didapat dari perbuatan yang melanggar syariat. Selain ayat Al-Quran di atas, ada juga hadis yang mengingatkan tentang akibat dari mencuri. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang yang mencuri sedikit atau banyak? Beliau menjawab, baik sedikit maupun banyak, tetap berdosa. Hadis riwayat Muslim. Cerita tentang Ian si pencuri menjadi legenda di desa tersebut. Anak-anak dan pemuda desa selalu diingatkan tentang kisah Ian agar mereka tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang sama. Kehidupan Ian menjadi peringatan abadi bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hanya dengan mengikuti jalan yang benar dan menaati perintah Allah, seseorang bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu menjauhi perbuatan dosa dan senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Subscribe dan like jika kalian menyukai video kali ini. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.